Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack dari Rumah Retret Batam Oase Center. Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengarkan itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Kalau saya bertanya kepada Anda, apakah kita mengasihi Tuhan? Pasti kita semua akan mengatakan iya. Tapi pertanyaan muncul kemudian, apakah kita sungguh-sungguh memegang perintahnya dan melakukannya? Ini yang paling berat, memegang perintah Tuhan dan melakukannya. Kadang semua orang bisa berkata-kata hebat, bisa belajar setinggi-tingginya, tapi tidak semua orang bisa melakukan dengan setia apa yang menjadi perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Maka mari kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang sederhana, mengampuni, mendoakan orang lain, menolong orang lain, tumbuhkan budaya kerendahan hati, terlibat dalam karya-karya baik Tuhan. Itu berarti kita mengasihi Dia. Kita mendengarkan sabdanya, lalu kita wujud nyatakan sabda Tuhan itu dalam perbuatan yang nyata. Kita mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita boleh sekolah tinggi-tinggi, kita boleh menghafal isi kitab suci, kita boleh sekolah ke luar negeri sekalipun, tapi yang dituntut dari kita adalah kerendahan hati untuk melakukan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Mengasihi Tuhan tidak sekedar berkata-kata, tidak sekedar punya pengetahuan, tapi diwujud nyatakan dalam perbuatan yang paling sederhana, bukan perbuatan besar, tapi paling sederhana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Mari
sepandai apapun kita. Kita harus punya kualitas kerendahan hati untuk mendengarkan sapaan Tuhan dan melakukan perintahnya, bukan perintah kita, tapi perintah Tuhan. Tidak perlu hal yang besar, Bapak Ibu. Sederhana, tapi hadirmu membawa berkat bagi orang lain. Ini yang jauh lebih penting daripada sekedar punya ilmu yang tinggi, tapi penerapannya tidak ada. Mari, Tuhan mengajak Anda dan saya untuk senantiasa percaya kepadanya, bahwa Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namanya, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, dan kita akan dibantu untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tuhan, Engkau punya berlimpah kerendahan hati. Ajarkanlah kami setiap saat, setiap detik, setiap hidup kami untuk selalu rendah hati dalam kehidupan kami, untuk melakukan perintah-Mu. Jauhkan kami dari sikap sombong. Berikanlah kami semangat untuk tidak sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi melakukan itu secara sederhana dalam kehidupan kami. Berikan kami keikhlasan hati untuk siap diutus oleh Engkau kemanapun Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik. Engkau sudah memberikan kami apapun yang kami butuhkan. Kami telah menerima dengan cuma-cuma. Maka berikan kami kerendahan hati untuk memberikan kembali kepadamu dengan cuma-cuma. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.